Setiap orang punya perjalanan hidup, tapi tidak semua orang berani berjalan jauh, jatuh, bangkit, lalu tetap setia pada nilai yang dipegang sejak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muje, selamat datang di Muji Talk, ruang berbagi cerita, makna, dan perjalanan hidup. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang tumbuh dari dunia seni, mengabdi di pendidikan, lalu berani berhijrah karir tanpa kehilangan jati diri. Seorang pendidik, seniman, MC profesional, Irfan Fajriansyah Santoso, SPD. Apa kabar Irfan hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tidak hanya akan bicara tentang pencapaian, tapi juga tentang keraguan, keputusan berat, dan nilai hidup di balik semua itu. Kalau Irfan mengingat masa kecil di Kempo, kenangan apa Irfan yang paling sering muncul dan masih terasa sampai sekarang? Baik Bapak, terima kasih. Oke, apa kabar semuanya dari channel YouTube Muje Yusuf Official? Like, comment, subscribe, pokoknya harus. Inilah perjalanan saya Bang. Jadi yang paling saya sampai hari ini ya, artinya kenapa harus kayak gitu? Jujur saya punya saudara 8, cowok 7, cewek 1. Alhamdulillah saya tuh yang ke-67 kembar. 67 kembar Ya, saya kembar. Dengan kembaran saya itu di usia 5 bulan, yang satunya itu emang udah ditargetin sama sepupu dari almarhum ibu. Untuk anak ke-6 ini buat saya ya kakak lah gitu, Ibu Ramlah namanya. Udah ambil nanti, ternyata yang keluar tuh 2 kembar gitu. Yang satunya emang kelihatan agak subur gitu kan, diambillah yang itu. Nah, singkat cerita saya itu dititip ke bibi. Jadi almarhum bapak kandung sama almarhum bapak angkat itu saudara kandung. Saya dititip, tapi beliau punya anak 2 cewek. Titip 2 minggu doang karena ibu ke Mataram kursus kecantikan. Balik diambil lagi dong sayanya. Ya nggak sampai 2 hari diambil, ibu angkat saya ini datang tiba-tiba tengah malam naik kuda dari Kempo ke Dompu. Nangis gitu. Lah, Jahara kenapa? Kok kesini? Iya, orang lain dikasih, kok kita nggak dikasih, katanya gitu. Ya udah ambil yang itu, katanya gitu. Dikasihlah saya ke bapak dan ibu saya yang ngebesarin saya. Udah saking ketakutan kan, saudara kandungnya bapak kandung cuman nggak sekolah. Ketakutan saya diambil lagi, dibawa kabur ke gunung, dan di situ dibesarinnya pakai air tajin, bagi 2 sama anjing peliharaan itu kan kayak gitu. Singkat cerita saya biji buruk 2 bulan koma, udah kayak monyet tuh kecil di puskesmas. Dan kata almarhum bapak angkat, ya Allah hidupin anak ini, apapun yang terjadi sama dia, saya berharap dia kembali hidup. Langsung tuh saya ciuman kayak gitu. Saking dicintai sama kakak saya yang 2 ini, nggak boleh diapa-apain, disuruh mainin boneka segala macam kayak gitu. Yang penting ini anak hidup gitu ya kan, perjalanan hidupnya. Nah, yang kembaran tadi tuh ibunya kan mandul, dua-duanya pegawai negeri dari kecil, susu dengko sampai sekarang. Bapaknya DPR 2 periode, semuanya tuh anak semata wayang, kaya lah sampai hari ini. Saya berjuang untuk diri saya sendiri, bla bla bla, dengan cemoohan segala macam, bla bla, sampai akhirnya pasrah gini. Kok saya kayak begini sih gitu kan. Udah makin jadi. Cuman poinnya yang jadi perjalanan saya ya, kan awalnya usia bayi balita, terus masih kecil itu kan dirangkul sama kakak cewek saya tuh, saking udah kayak boneka gitu. Dan saya benar-benar kalau saya tidak mengontrol diri saya udah jadi bencong loh. Waktu SMP anaknya yang ikut tur ke Bima waktu di bawah itu, anak-anaknya pegawai negeri aja yang kesana, anaknya petani nggak boleh, katanya gitu. Dalam hati, ya Allah kok gini banget, saya bilang gitu.
Tapi saya janji SMA saya harus jadi ketua OSIS, saya bilang gitu. Udah, jadilah kutu buku saya tuh jalan sama cewek, pakai cewek. Ivan banci, bodoh amat saya gitu. Dan segala macam kan. Nah, muncul jiwa seni saya, lomba kasidah, saya yang jadi vokalisnya gitu. Terus pernah berantem sama vokalis yang cewek, ngapain cowok jadi? Ya itu yang vokalis kasidah Saya. cewek loh. Kan cewek semua Kamu tuh. mainnya sama cewek semua? Bukan, jadi lomba kasidah itu di sekolah saya tuh saya yang vokalisnya, penyanyinya cowok sendiri. Nah, saingannya itu kasidah kan identik sama cewek-cewek semua. Kenapa bencong ya ikut terus? Awas nanti saya incakin dalam hati kan udah. Sama saya ingat tuh SD kelas 3 saya gini lagunya. Kini jarang orang mengenal jasa guru yang mengajarnya gitu. Banci ya kata dia dalam hati di atas panggung. Awas ya. Saya injak kamu nanti pakai bahasa anu mau isino gitu. Saya bilangin ke anak itu. Pas dia di depan langsung saya gimana sih cowok mau jadi cowok tapi tetap aja cewek-cewek gitu. Oh iya Pak. Tadi saya tertarik dengan tadi ibu-ibu yang dari belakang itu ya waktu berantem tadi ya. Itu kamu refleksnya kamu tuh bukan sebagai seorang laki-laki, refleksnya seorang perempuan ya. Perempuan tapi dalam hati saya tuh udah laki banget gitu loh Bos. Iya. Karena sampai sekarang walaupun semuanya tidak harus 100% harus merubah saya punya pribadi, artinya dari SD sampai saya kuliah sampai ke hijab Jakarta, siapapun yang ngajakin itu si Banci loh itu udah sekarang udah ada cincin udah berani udah bisa mukul kayak laki beneran gitu. Ya, baik Van. Tadi yang saya pengen ulik apa namanya Ivan saudara kembar. Dari kecil nggak pernah bersama dari saudara kembar? Enggak. Bisa ya, diasuh sama itu. Iya, jadi SMP mamanya dia yang ngajar saya. Jadi biar saya nggak menyatu sama dia kan satu desa. Dia di SMP-nya ke SMP 1 Dompu, SMP di kota. Bapaknya ngajar di situ guru geografi. SMA-nya dipindahin ke Kota Bima, keluarga ibunya SMK. Saya tetap SMA 1 Kempo. Kuliahnya dia di Malang. Saya di Mataram, dan ini mungkin perjuangan. Ditanya sama bapak angkatnya dia, kalau dikirim sama bapakmu itu berapa Ivan katanya? Paling 50.000 Pak, sama beras 20 kilo, sama ikan teri segala macam gitu. Oh kalau Dian itu anaknya itu yang kembar Dian. Kalau Dian itu angkat udah ya 800.000 tuh udah include sama makanannya sebulan di Jawa itu dia kuliah di ITN Malang gitu. Ya. Saya Baik, nangis. Aduh jangan sedih dong. Ivan, ada nggak sih nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua atau lingkungan Kempo yang sampai hari ini yang tidak pernah Ivan lepaskan? Saya orangnya karena emang hidupnya ngebolang ya, nggak pernah nginap di rumah. Karena emang yang orang tua angkat saya tidak berpendidikan bahasa Indonesia, mohon maaf nggak bisa juga. Iya. Bahkan nama di akte aja tuh saya maksudnya sendiri. Itu artinya tanggal lahir pun tak bikin sendiri sampai hari ini. Yang benar tuh kembaran saya karena orang tuanya kan guru ya, tahu ketika diambil dipungut kaminya kayak gitu-gitu. Terus yang lebih menyedihkan, setiap lebaran Idul Fitri saya nggak pernah beli baju baru sampai SMA kelas 2. So Sedih. kostum lebarannya. Kayak itu sampai kalau ke sekolah bawanya mangga kan bapak kan biasa bawa mangga yang ini nih, mangga gunung ya kan, terus sama nasi di kepala 2 sama jeruk purut. Itu bekal saya ke sekolah sampai SD kelas 6 gitu. Iya kan. Nggak pakai sepatu lagi. Nggak pakai sepatu. Aduh, sedih banget. Ivan udah tadi apa namanya? Dari seni sering jadi tempat orang mengekspresikan luka. Apakah seni pernah menjadi tempat Ivan bersembunyi atau sembuh? Seni buat saya adalah kembaran saya ternyata. Seni adalah darah saya, seni adalah semuanya. Saya tidak mendapatkan apapun yang di luar sana, termasuk dari lingkungan keluarga kandung saya, keluarga angkat saya, pokoknya semuanya keluarga besar. Lewat seni menyatukan hati saya dari seorang Ivan yang bukan siapa-siapa,
menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri saya, buat semuanya, dan lebih terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Iya. Kenapa Kak? Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya nggak makan, ingat seni, jadi kenyang gitu. Untuk darah seni itu dari darah dari orang tua atau terbentuk dari sudah menjadi karakternya Ivan? Nggak tahu sih, kalau dari orang tua kandung malahan 6 yang tinggal sama kan orang pegawai negeri semua tuh. Saya sama kembaran ini yang error tiba-tiba ke dunia entertain. Awalnya sih waktu SD tiba-tiba disuruh nyanyi, langsung nyanyi lah gitu. Disuruh ikut teater ikut, disuruh lomba apa aja yang berhubungan kececewean segala macam, sampai main bola itu mengalir aja. Dan poinnya nih, kalau punya darah seni ya, Pak Muzet, artinya kalau kita nih disuruh tampil di panggung, pasti yang punya jiwa seni asli itu dia akan merasa kalau nggak ada penonton yang lihat, dia kesal, nggak ada orang, nggak seru gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Kalau ada orang baru senang kitanya, makin rame, makin jadi senang saya tuh. Iya, makin keluar ya. Makin keluar kan? Kalau orang awam nggak ya. Nggak ada orang senang mereka ya kan. Kalau nggak ada orang nggak jadi tampil. Itu jiwa, salah satunya itu jiwa seni itu. Baik Van, masih di pertanyaan terakhir. Definisi sukses versi Ivan hari ini. Setelah melewati banyak fase hidup, tadi dari perjalanan seorang pendidik ke Jakarta menjadi seorang tenaga asuransi, MC yang menuju profesional desainer, jual artis, jadi germo, masuk ke tahanan, narkoba. Ya, setelah melewati banyak fase hidup, apa definisi sukses menurut Ivan? Jadi sebenarnya sukses itu buat saya ya. Tapi kalau secara kita sebagai perantau, sukses itu ketika lu pulang, lu Idul Fitri bawa mobil, punya rumah, foto kiri kanan plak, bawa pasangan, bawa anak, nengok kuburan orang tua kalau meninggal, bawa amplop, bagi-bagi duit, pulang lagi ke Jakarta, versi orang ya itu sukses gitu-gitu. Dan banyak yang bilang kalau seandainya ini anak, sebenarnya yang paling kaya raya di zaman ini seharusnya Ivan katanya gitu. Saya akuin itu. Cuman mereka nggak paham. Jadi setiap hari itu yang masuk messenger saya itu, Kak saldo dong, depo dong, apa itu hampir 50 orang, 20.000 segala macam. Kebayang nggak sih anak-anak Bima? Dan karena mereka tahu tuh status saya itu kan ceria semua. Kok nggak ada susahnya orang di Jakarta selalu happy. Mereka nggak paham aja, saya nggak punya apa-apa. Dan buat saya sukses adalah ketika saya bisa meyakinkan diri saya di saat jatuh bangun, ya udah kamu tetap jadi Ivan yang apa adanya, tetap berbagi ke teman-teman, sekiranya apa yang bisa saya kasih ke yang membutuhkan saya kasih gitu. Dan sukses buat saya ketika bisa berhadapan dengan Anda dan naikin Muzni official channel YouTube, karena jasa Anda adalah ketika orang-orang ribuan yang saya kenal tidak ada di saat saya jatuh tersaut kasus narkoboy. Jangan dekati waria, jauhi narkoba. Itu kan, itu ada Anda salah satunya. Makasih loh Pak. Oke Van, sangat terinspirasi. Makasih. Makasih. Bentar masih. Makasih. Sebelum closing bentar dulu. Mungkin satu pesan buat kaum muda di luar sana, jangan sampai seperti apa yang Iva rasakan, terjun ke obat-obat terlarang, jangan sampai itu terjadi. Siap. Jadi intinya jangan pernah dekatin yang namanya barang-barang itu, karena kuat sanggup gak kalian? Pertama, dihina, dicaci, nyari duit buat beli segala macam, atau nggak makan, nggak ini, ya kan? Kasihan orang tua kalian, ya. Baik Van, hari ini kita belajar bahwa hidup tidak selalu lurus, kadang berbelok, kadang jatuh. Kok berbelok? Kadang harus meninggalkan hal yang kita cintai demi menemukan makna yang lebih dalam. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan melangkah maju menuju yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak untuk Ivan Fadriansa Santoso SPD atas kejujuran, refleksi, dan pelajaran hidup yang dibagikan. Semoga obrolan ini menjadi penguat bagi siapapun
yang sedang ragu melangkah, bahwa perjalanan setiap orang unik dan tidak pernah sia-sia. Baik, saya Muja Yusuf. Sampai jumpa di Muji Talk berikutnya. Oke. Tetap tumbuh bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe di Mujid Yusuf Official Channel YouTube. Bye-bye.